Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah kisah, kita absen dulu nih kalian semua yang lagi nonton dari daerah mana aja. Ya mohon maaf tidak bisa disebutin satu-satu karena kemarin udah banyak banget yang masuk. Dari Lampung, dari Kebumen Jawa Tengah, dari Padang, terus dari Sumatera, apalagi banyak lah pokoknya nggak bisa disebutin satu-satu. Yang penting kami tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah henti-hentinya mendoakan kalian yang lagi nonton, ya semua yang pada nonton Fakta Kehidupan semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dipanjangkan umurnya, semoga dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini seperti biasa ada salah satu subscriber kita yang ngirimin kisahnya. Kemarin tuh kita sudah membahas soal perselingkuhan seorang suami, dan kali ini salah satu subscriber kita juga mengalami hal demikian. Tapi bedanya kali ini itu yang selingkuh malah istrinya. Nah, kisah ini tuh berjudul "Istriku Tidak Puas Dengan Gajiku. Ia Lebih Memilih Open BO di Aplikasi Online." Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Ya kadang cinta ya begitu ya. Cinta itu melihat dari fisik, melihat dari orangnya, melihat dari tampangnya, melihat dari uangnya, dari ekonominya, dari kerjaannya. Dia tuh lihat dari apa yang ia miliki. Kadang cinta ya seperti itu. Bagi sebagian orang, cinta itu bersyarat. Ini tuh dialami oleh salah satu subscriber kita yang ngirimin kisahnya. Kisah ini tuh menceritakan seorang pria, sebut saja namanya Rizky. Rizky itu punya istri yang namanya Salsa. Nah, Rizky dan Salsa itu menikah itu belum lama. Itu ya kira-kira ya baru 6-7 bulanan lah dia menikah. Nah, si Rizky ini itu adalah seorang guru SD, guru honorer. Ya gajinya ya tidak seberapa tapi ya lumayan buat mereka buat sehari-hari. Pernikahan mereka ini, nah keluarganya si Rizky sama si Salsa itu hidup di sebuah desa. Jauh dari rumah mereka, dari rumah orang tua mereka. Dikarenakan si Rizky itu ya ditetapkan atau ditempatkan di sekolahan ya memang jauh dari tempat tinggalnya. Ya akhirnya si Rizky sama si Salsa itu membuat rumah di sana. Ya karena kehidupannya seperti itu, si Rizky sama si Salsa ya hidup dengan kesederhanaan. Nah, si Salsa itu dulunya itu sebelum menikah dengan si Rizky, ia adalah seorang SPG atau sales ya pada sebuah perusahaan. Ya wajar saja karena si Salsa ini wajahnya cantik, badannya bagus. Pokoknya cantik lah si Salsa ini. Bagi orang-orang atau pria-pria yang melihatnya, pasti ya tertarik. Dan si Rizky itu merasa beruntung mendapatkan si Salsa. Nah, pada suatu hari si Salsa itu udah menikah beberapa bulan dengan si Rizky. Ya kehidupannya seperti biasa lah ya. Berangkat kerja, pulang kerja, seperti itu Rizky. Nah, si Salsa itu hidup di rumah menjadi ibu rumah tangga. Pada suatu hari itu si Salsa itu merasa bosan. Dia tuh setiap hari ya di rumah, nunggu suaminya pulang, masak, bersih-bersih rumah. Hari-hari seperti itu, nyuci baju, nyuci piring. Dia tuh ngerasa bosan. Si Salsa itu heran dengan salah satu tetangga yang rumahnya tidak jauh dari si Salsa. Setiap beberapa hari sekali, tetangga itu selalu mondar-mandir menggunakan pakaian yang bagus. Dia tuh bingung, itu tetangga itu punya kegiatan apa ya? Punya kegiatan apa kondangan atau bagaimana? Tapi kok sering lewat kesana kemari gitu loh, mondar-mandir hampir setiap hari. Ada apa? Salsa pun penasaran. Dia tuh lagi nyapu di depan rumah. Dia tuh memanggil tetangganya. "Bu, ibu, wah cantik banget ibu, mau kemana?" Kata si Salsa kepada tetangganya itu. "Oh iya ini Bu Salsa, biasalah kumpul-kumpul sama teman. Soalnya bosan di rumah," kata tetangga itu. "Loh, kumpul-kumpul kok tiap hari sih Bu? Emang ada kegiatan apa ini Ibu?" Kata si Salsa bingung. Karena melihat tetangganya itu setiap hari, hampir setiap hari, beberapa hari sekali itu pasti lewat depan rumahnya dengan menggunakan pakaian bagus. "Iya nih, biasalah ibu-ibu kompleks ini tuh kalau beberapa hari saya itu ngumpul-ngumpul. Kita ngobrol-ngobrol, makan-makan, ngerumpi-ngerumpi gitu Bu," kata si tetangga itu. "Oh, asik juga ya Bu." "Ya asik Bu Salsa, kalau Ibu Salsa mau ya Ibu boleh ikut, nggak apa-apa, tenang aja. Kita juga rame-rame kok," kata tetangga itu. "Iya boleh sih Bu, kadang saya juga bosen di rumah." "Ya pasti bosen lah Bu, Ibu Salsa kayaknya di rumah-rumah terus, nggak pernah pergi-pergi, nggak pernah sosialisasi dengan tetangga-tetangga, dengan ibu-ibu sini. Siapa tahu Ibu nanti keluar dengan saya, kita main di sana, ngobrol-ngobrol dengan tetangga-tetangga yang lain, nanti kita bisa asik-asik bareng," kata si tetangga itu. Salsa pun tergoda. Boleh juga tuh main, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ngerumpi-ngerumpi.
Dan mereka tuh biasanya tuh ngumpul-ngumpulnya di kafe, di restoran, nanti jalan-jalan ke mall, kayak gitu. Jadi ya Salsa karena dia seorang wanita, dia tuh tertarik ikut kayak gitu. Ya udah Bu, pertemuan besok Ibu Salsa ikut saja dengan saya, kita kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Akhirnya si Salsa pun minta izin kepada si Rizky, suaminya, saat makan malam. Mas, aku boleh ikut kumpul-kumpul sama ibu-ibu nggak? Kata si Salsa. Kumpul-kumpul apa? Si Rizky bingung, istrinya tuh biasa di rumah. Kumpul-kumpul apa nih? Kumpul-kumpul sama ibu-ibu apa? Ya aku pengen kumpul-kumpul sama ibu-ibu Mas, soalnya aku bosan di rumah terus. Nah kalau aku ikut kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang lain kan, aku pasti banyak wawasan, terus bisa ngobrol, sosialisasi dengan tetangga-tetangga yang lain. Kata Salsa, mencoba merayu suaminya ini. Nggak usah deh, kamu nggak usah ikut ibu-ibu kayak gitu. Karena usut punya usut, kabar-kabarnya tuh ibu-ibu itu sukanya ngerumpi-ngerumpi, ngomongin orang. Aku nggak mau kamu ikut-ikut kayak mereka. Ditambah lagi ibu-ibu itu tuh sukanya tuh ya ganjen, suka kegatelan dengan orang lain. Jadi aku nggak mau ya kamu tuh nanti dapat dampak buruk dari pertemuan-pertemuan dengan tetangga-tetangga yang lain. Kata si Rizky. Rizky itu seakan-akan melarang istrinya itu buat kumpul-kumpul sama tetangga-tetangga yang lain. Dikarenakan tetangga-tetangga yang lain yang suka kumpul-kumpul itu sukanya ngerumpi-ngerumpi, ngomongin orang lain, suka pamer harta dan sebagainya. Rizky takut istrinya si Salsa itu jadi kena dampak buruknya juga, diomongin orang-orang. Itu yang dikatakan oleh si Rizky kepada istrinya. Mas itu selalu melarang aku. Aku juga bosen Mas. Masih bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kantor, di sekolahan lah. Sedangkan aku di sini di rumah terus, nggak pernah keluar-keluar. Kalau keluar pun ya sama siapa lagi. Ibu-ibu sini tuh kadang cuek dengan aku Mas. Nah ini kan ada kesempatan biar aku tuh bisa kumpul-kumpul sama tetangga-tetangga yang lain yang suka kumpul-kumpul itu. Apa salahnya sih Mas? Aku janji deh kalau aku kumpul-kumpul dengan mereka, aku tuh nggak kayak mereka. Pokoknya itu aku ngambil positifnya aja, negatifnya pasti aku tinggalkan. Kata si Salsa. Ya udah deh ya, terserah kamu aja daripada aku berantem sama kamu. Yang penting pesanku ingat ya, kamu tuh nggak boleh kayak mereka. Nggak boleh suka ngerumpiin orang, ngomongin orang, suka pamer harta dan sebagainya. Kata si Rizky. Itu pesan Rizky kepada istrinya. Istri aku merasa bahagia karena bahwasanya suaminya telah mengizinkan. Nah keesokan harinya si Salsa itu pergi bersama teman-temannya itu, tetangga-tetangganya ngumpul di sebuah kafe. Wah sekarang ada anggota baru ya Bu Salsa. Selamat datang Bu Salsa. Pokoknya Bu Salsa kalau ikut perkumpulan kita, kumpul-kumpul kayak gitu tuh pasti asik Bu Salsa, pasti rame. Pasti Ibu Salsa tuh nggak merasa kesepian. Pasti Bu Salsa di rumah tuh sendirian, terus bingung mau ngapain, bosen. Kalau Bu Salsa ikut-ikut kami kayak gini pasti rame, pasti asik. Kata salah satu tetangganya itu seakan-akan menyambut kedatangan si Salsa. Salsa yang dipuji seperti itu pun hanya tersenyum saja. Tapi Salsa tuh seakan-akan merasa minder. Karena Salsa tuh merasa dirinya sendiri tuh yang pakaiannya biasa-biasa aja. Terus handphonenya biasa aja. Dia tuh nggak pakai perhiasan. Tasnya juga nggak tas matching. Yang lain tuh tasnya bagus, handphonenya bagus, pakai perhiasan, pakaiannya juga matching-matching, keren-keren, glamor-glamor. Make up-nya pun ya make up yang tebal. Sedangkan Salsa itu natural banget, biasa. Kelihatan kayak anak kampung, orang kampung. Kelihatan pucet malah. Dan penampilannya si Salsa itu ya dikomen sama tetangga-tetangga yang lain, sama teman-teman kelompoknya itu. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu ya cuma baju sama tas yang Salsa punya. Dia nggak mungkin beli yang barang mewah seperti ibu-ibu yang lain. Nah saat acara mereka itu, mereka ngobrol-ngobrol asik-asik. Ngobrolin tetangga yang lain, cerita-cerita yang lain, saling curhat, saling gegosip. Pokoknya tuh meriah lah, suka mereka di sana senang. Dan si Salsa pun terbawa suasana, ikut ngomongin diri sendiri, ikut ngomongin orang lain dan sebagainya, curhat pengalamannya. Pokoknya mereka tuh ngomong-ngomong tentang keluarganya, tentang keluarga orang lain. Asik lah pokoknya ibu-ibu pada umumnya yang suka ngerumpi-ngerumpi itu. Lah setelah pulang dari acara itu, pertemuan itu, si Salsa itu merasa bahagia, senang, merasa terhibur. Karena hari-harinya yang dulu itu ya suntuk, bingung, bosen saat suaminya pergi kerja. Dan sekarang si Salsa tuh merasa ya punya kegiatan tersendiri. Nah tapi setelah berjalan beberapa minggu, beberapa bulan, Salsa tuh merasa iri dengan teman-teman yang lain. Pernah suatu kejadian, si Salsa pada hari itu tuh
ikut pertemuan. Tapi itu dia tuh merasa sakit hati karena teman-teman yang lain itu pada naik motor semua, punya motor sendiri-sendiri dan motornya bagus-bagus. Sedangkan si Salsa itu naik angkot dan pulangnya naik ojek. Saat pulang itu diejek sama teman-temannya, sama teman-teman tetangganya. Ya Bu Salsa, tolonglah minta beliin motor kayak gitu biar nanti kalau kita kegiatan kita bisa punya motor masing-masing, pakai motor. Ya kayak motor suami saya nih, motornya bagus kan kayak gini. Kata salah satu tetangga mengejek si Salsa. Mengejek si Salsa karena si Salsa itu pulangnya naik ojek. Ya nantilah Bu, saya bilang sama suami saya. Kata si Salsa sambil bersedih. Nah sesampainya di rumah, Salsa tuh sedikit agak marah dan emosi. Bener juga omongan kata tetangga itu. Aku memang nggak punya motor, yang lain punya motor semua. Bahkan salah satu tetangganya yang suaminya itu hanya petani, tapi kok bisa beli motor? Sedangkan aku suaminya itu guru, tapi nggak bisa beli motor. Dia pun merasa kayaknya ini nggak adil deh. Pulanglah si Rizky suaminya. Pulang sampai di rumah, itu tuh malah disambut dengan ocehannya si Salsa. Saat baru masuk si Rizky, Salsa ngomong, "Mas, aku minta dibeliin motor." Kata si Salsa. Si Rizky yang baru pulang capek kerja, dia bingung, beli motor. Apa maksud kamu? Kata si Rizky. Dia tuh bingung kenapa istrinya minta motor. Aku baru pulang, terus kok tiba-tiba kamu tuh minta motor kayak gitu. Ada apa ini? Ada apa? Coba ceritakan. Jadi gini Mas, tadi teman-teman aku waktu kumpul-kumpul tuh pada beli motor semua, pada punya motor sendiri-sendiri. Sedangkan aku pulangnya naik ojek. Loh, kenapa emangnya? Apa salahnya kamu naik ojek? Terus kenapa kamu nggak minta dianterin sama teman-teman kamu gitu yang naik motor? Ya mana maulah mereka. Aku juga gengsi kali Mas minta dianterin. Aku lebih baik naik ojek. Ya udah kamu naik ojek aja. Berangkat sama pulangnya. Kata si Rizky. Ya jangan gitu juga dong Mas. Aku minta dibelikin motor. Kayak mereka semua loh. Orang tetangga kita aja yang suaminya hanya petani. Mereka aja bisa beli motor. Sedangkan kita, kamu adalah guru. Gajinya pasti udah gede. Ya pasti kamu bisa beliin motor aku lah. Kata si Salsa. Rizky pun coba menjelaskan bahwasannya ya beli motor itu tidak semudah kita beli beras, tidak semudah kita beli barang-barang yang lain. Motor itu nominalnya besar. Gaji aku tuh harus ditabung dulu baru bisa beli motor. Sedangkan tabungan kita tuh nggak sampai buat beli motor. Kata si Rizky. Akhirnya si Rizky ini bertengkar sama istrinya itu. Karena istrinya tuh tetap bersikeras minta dibeliin motor. Nah selama dia ngerengek minta beli motor, si Salsa itu mogok makan, mogok melakukan apapun. Hingga akhirnya dia tuh jatuh sakit. Nah keadaan itu dilihat sama si Rizky, suaminya. Kenapa dia seperti ini gitu loh. Kenapa sampai dia sakit seperti ini, ada apa? Dia tuh khawatir. Si Rizky tuh khawatir dengan istrinya itu. Hingga akhirnya si Rizky tuh ngomong sama istrinya, "Sayang kamu kenapa kok sakit kayak gini? Ayo makan, kamu harus makan, kamu harus sembuh." Kata si Rizky. "Enggak Mas, aku nggak mau makan, pokoknya aku nggak mau makan." "Emang kenapa kamu nggak mau makan?" "Aku nggak mau makan pokoknya Mas, aku mau makan kalau kamu mau beliin aku motor." Kata si Salsa merengek minta dibeliin motor. Akhirnya si Rizky pun berpikir gimana caranya dia biar bisa beli motor. Rizky berpikir keras. Dia tuh ingat bahwasanya si Rizky, bahwanya dirinya itu punya bagian tanah di rumah orang tuanya dulu. Nah sekarang tuh dia tuh mau minta bagian di sana, minta bagian tanah itu. Dia tuh nelpon kakaknya. "Kak, aku minta bagian tanah yang di rumah ayah." Kata si Rizky. "Loh, kamu minta bagian tanah? Ya emang kamu ada bagian di sana, tapi buat apa?" Kata si kakaknya itu, kakaknya Rizky. Aku ada perlu Kak. Jadi si Salsa itu sakit Kak, jadi aku perlu biaya." Kata si Rizky. Kakaknya pun ya sedikit agak khawatir ya. Khawatir dengan istri adiknya itu. Jangan-jangan Salsa istri adiknya itu sakit keras. Hingga akhirnya si Rizky itu butuh biaya banyak untuk pengobatan istrinya itu. Ya udah, kalau gitu tanah bagian kamu kakak beli ya dengan nominal sekian. Karena bagian tanah yang ada di rumah ayah itu, bagian kamu tuh cuma sekian meter aja, nggak terlalu besar. Jadi kakak cuma bisa bantu sekian, itu pun kalau kamu mau. Kata kakaknya Rizky. Ya udah deh Kak, nggak apa-apa. Yang penting bisa dijual aja. Akhirnya kakaknya pun transfer uang kepada ATM-nya si Rizky itu. Tapi setelah dihitung-hitung, uangnya itu kurang untuk beli motor yang diminta sama si Salsa ini. Akhirnya dengan berat hati si Rizky pun mengajukan kredit. Dia kredit motor
Datanglah motornya ke rumah. Hingga akhirnya karena dia beli motor kredit, dia tuh ya terlilit utang. Nah, Salsa yang mengetahui bahwasannya suaminya membelikan ia motor, Salsa langsung bahagia. Dia langsung senang melihat datangnya motor ke rumahnya. Motor baru yang ia impi-impikan sampai jatuh sakit. Nah, sekarang udah aku belikan motor, kamu sekarang harus sembuh ya, harus makan, kata si Rizky kepada istrinya itu. Iya mas, iya, aku pasti sembuh kok, aku pasti makan. Terima kasih ya mas, terima kasih, kata si Salsa kegirangan melihat motor yang dibelikan oleh suaminya itu. Tapi namanya juga manusia, tidak ada puasnya, tidak sampai di situ saja. Si Salsa itu selama mengikuti kegiatan ibu-ibu yang tetangga-tetangga ini tuh selalu merasakan iri, selalu merasakan dirinya itu selalu tertinggal karena ibu-ibu yang lain tuh modis-modis semua, bagus-bagus semua, tasnya, perhiasannya juga banyak. Salsa itu selalu merasa iri dengan ibu-ibu itu. Dia tuh seakan-akan dirinya paling sial, paling miskin sendiri. Sering dia protes kepada suaminya itu Rizky. Dia tuh minta uang biar dibeliin ini, minta dibeliin itu, biar bisa beli ini, biar bisa beli itu. Tapi Rizky ya, dia tuh ngerti gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu tuh nggak perlu dibeli. Karena itu tuh sifatnya itu ya nggak bagus. Karena itu tuh ya pemborosan. Bagi si Rizky itu pemborosan. Lebih baik ditabung untuk uangnya untuk yang lain. Salsa tuh nggak terima. Apaan sih kamu mas? Kamu tuh selalu pelit dengan istrimu sendiri. Kamu nggak mau ngelihat istrinya tuh cantik, nggak pengen kamu ngelihat istrinya tuh modis, pakai baju yang bagus, pakai tas yang mahal, pakai perhiasan. Kayak ibu-ibu yang lain gitu loh mas. Aku tuh selalu ketinggalan, kamu tuh nggak ngertiin aku banget, kata si Salsa. Iya aku tahu, tapi nggak perlu kan kamu cantik di luar, nggak perlu kan kamu pakai baju bagus di luar biar dilihat orang. Buat apa? Kamu pakai perhiasan mahal terus banyak buat apa? Pakai tas mahal buat apa? Mending kamu di rumah aja, nggak usah ikut kayak gitu lagi lah, kata si Rizky marah. Salsa yang kepentok kayak gitu disudut-sudutin oleh si Rizky, dia tuh malah jengkel sendiri. Dia tidak menggubris omongan suaminya itu. Salsa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan ibu-ibu itu, selalu ngerumpi-ngerumpi, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul di kafe, ngumpul-ngumpul di restoran, jalan-jalan di mall. Kegiatan si Salsa kayak gitu terus. Hingga akhirnya tuh Salsa bingung bagaimana caranya biar mendapatkan uang untuk bisa beli ini, bisa beli itu kayak ibu-ibu yang lain. Pernah Salsa tuh ngomong sama suaminya, pengen kerja lagi. Tapi si suaminya tuh selalu melarang. Aku nggak mau kamu kerja. Beralasan bahwasanya ini adalah urusan suami, ini tanggung jawab suami. Pokoknya kamu di rumah aja, nggak boleh kerja, kata si Rizky. Tapi Salsa tuh bingung kalau mengutamakan atau bergantung dengan uangnya si Rizky ini, suaminya, ya Salsa nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa kayak ibu-ibu yang lain. Dalam kebingungan itu, salah satu ibu-ibu yang sering ngumpul dengan si Salsa itu memberikan saran. Bu Salsa, kalau Bu Salsa pengen uang banyak, pengen uang gampang, kerja gampang, ibu coba deh download aplikasi ini, aplikasi hijau, aplikasi kencan online. Aplikasi apa ini Bu? Kata si Salsa. Salsa bingung karena dia tuh nggak ngerti, nggak tahu apa fungsi aplikasi ini. Jadi gini Bu, ibu tuh bisa dapetin uang dari aplikasi ini Bu. Ya tinggal ibu tuh pasang foto aja, jual foto ibu di situ. Siapa tahu ada yang tertarik dan mau beli. Ya lumayan Bu uangnya. Apalagi kalau kita ketemu dengan laki-laki yang mau kencan dengan kita, yang mau bertemu dengan kita, uangnya pasti banyak Bu. Ditambah lagi, ya kita bisa mendapat hiburan dari aplikasi itu, mendapat kenikmatan tersendiri. Kata salah satu tetangganya itu. Bener Bu, segampang itu dapat duit. Iya Bu, kalau nggak percaya coba aja, kata tetangganya. Salsa pun penasaran, iseng-iseng Salsa tuh download aplikasi itu. Download, terus dia pasang foto profilnya dia yang sedikit agak molek, yang sedikit kelihatan lekukan tubuhnya dia. Benar saja, tidak lama setelah dia upload foto profilnya, beberapa pria-pria hidung belang pun pada ngelekin, pada ngirim pesan kepada dia, pada mau beli fotonya sih Salsa. Kayak wajar saja, Salsa tuh cantik, badannya bagus, ramping, tinggi. Siapa yang gak tertarik dengan sosok wanita seperti itu? Banyak, ramai banget hidung belang ini, pria-pria hidung belang pada datang, pada komen, pada nge-like, pada ngirimin pesan kepada si Salsa ini. Nah Salsa itu buka harga. Setiap 5 fotonya Salsa, foto seksinya si Salsa, itu dijual dengan harga 500.000. Dan apabila pria itu ingin berkencan dengan dia, dengan si Salsa, pengen bertemu dengan si Salsa, Salsa memasang budget 1 juta sekali pertemuan. Banyak yang mau, banyak yang tertarik dengan penawarannya Salsa itu. Hingga akhirnya Salsa pun bertemu dengan beberapa pria-pria itu, ngirimin foto-fotonya, ngirimin
videonya. Dia pun hingga akhirnya mau berkencan dengan seorang pria. Satu malamnya dia digaji 1 juta per malam buat menemani kencan bersama seorang pria. Teman makan, teman ngobrol, teman jalan-jalan bersama pria hidung belang. Salsa melakukan hal itu. Hingga akhirnya keanehan pun dirasakan oleh si Rizky suaminya. Salsa itu jarang banget di rumah saat si Rizky pulang kerja. Ditambah lagi, Salsa itu makin kesini tuh makin punya duit. Dia tuh punya barang-barang mahal, punya barang-barang brand, punya perhiasan. Padahal si Rizky itu tidak pernah memberikan uang lebih kepada si Salsa. Terus Salsa itu punya uang dari mana? Rizky tuh bingung. Nah, si Salsa itu selalu pulang jam 9 malam. Ditanyalah sama si Rizky, kenapa kamu pulang larut malam? Dari mana aja? Kata si Rizky. Rizky itu udah marah emosi. Dari sore itu nggak ada si Salsa. Udah nggak ada makanan, rumah berantakan. Ah, nggak usah ribut deh mas. Aku baru pulang, aku capek. Ya kamu capek dari mana? Tugas kamu kan di rumah, ngurusin rumah. Masak, nyuci baju, nyuci piring. Tapi apa? Nggak ada makanan sedikit pun di meja makan. Kamu dari mana? Kata si Rizky marah. Aku capek mas, aku pergi sama teman-teman. Aku biasalah pergi belanja, jalan-jalan, ngobrol sama teman-teman yang lain. Aku bosan di rumah. Sampai rumah aku capek mas. Kok kamu malah marah-marahin aku? Kata si Salsa sambil meninggalkan si Rizky yang sedang marah itu. Nah si Rizky pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Males bertengkar sama istrinya itu. Kalau istrinya lagi marah, lagi jengkel, dia tuh ngomongnya tuh kemana-mana. Jadi Rizky mending ya udahlah diem aja, nggak usah diperpanjang. Nanti juga dengan berjalannya waktu si Salsa juga sadar diri. Kata si Rizky itu. Tapi kejadian ini tuh tidak cuma sekali 2 kali, tapi terulang kembali. Si Salsa terus asik bermain dengan aplikasi itu, aplikasi kencan online. Hingga pada suatu hari, saking keseringannya main itu dan mendapatkan uang dari aplikasi itu, Salsa itu menikmati. Hingga akhirnya bertemu dengan seorang pria, sebut saja namanya Fajar. Nah si Fajar itu adalah seorang bos batubara, pengusaha batubara. Dia tuh bermain aplikasi itu dan bertemu dengan si Salsa. Nah si Salsa itu berkencan dengan si Fajar. Fajar adalah seorang pria yang single, tidak memiliki istri, padahal kekayaannya itu ya lumayan. Dia juga punya villa dan apartemen. Dia ganteng, dia tampan, tapi dia tuh tidak punya istri. Dia tuh berkomitmen bahwasanya kalau punya istri itu jadi repot doang. Dia lebih memilih ya pakai aplikasi itu untuk memuaskan hasratnya, untuk memuaskan hasrat berkencan dengan seorang wanita. Hingga akhirnya bertemu dengan si Salsa ini. Berkencan dengan si Salsa, dibayar mahal oleh si Fajar ini, diajak jalan-jalan, diajak makan, diajak nonton, diajak belanja sama si Fajar ini. Dan itu pun tidak terjadi 1 kali saja. Beberapa kali si Salsa itu di-booking sama si Fajar untuk menemani kencan. Hingga pada suatu malam di sebuah restoran yang klasik, yang asik, yang mewah, Fajar tuh ngomong, Salsa, aku tuh nggak pernah ketemu dengan seorang wanita yang kayak kamu deh. Kamu tuh cantik, baik. Aku tuh ngerasa nyaman di dekat kamu. Kamu begitu luar biasa malam ini, kata si Fajar memuji dirinya si Salsa ini karena Salsa itu menggunakan gaun yang begitu mewah, yang begitu cantik, dan dananya juga begitu mempesona. Ah, kamu bisa aja Mas Fajar, kamu juga terlihat luar biasa menggunakan setelan jas itu, kata si Salsa memuji si Fajar itu. Mereka pun saling bermesraan dan makan malam yang sangat luar biasa malam itu. Hingga akhirnya mereka pun saling nyaman. Fajar tuh ngomong, andai saja aku bertemu dengan kamu lebih awal, pasti kamu sudah menjadi istriku. Aku merasakan hal yang nyaman, yang bahagia dengan kamu, kata si Fajar ini. Dia tuh mengungkapkan perasaannya bahwasanya tuh si Fajar itu suka dengan si Salsa. Salsa yang mendengarkan ucapannya si Fajar itu tersipu malu. Dia tuh merasakan kenyamanan, kebahagiaan di tengah-tengah kemewahan yang diberikan oleh si Fajar. Ya andai saja mas, aku lebih dulu bertemu dengan kamu sebelum dengan suamiku. Ya pasti aku lebih memilih kamu. Tapi mau gimana lagi, sekarang aku sudah memiliki suami di rumah. Aku tidak mungkin meninggalkannya, kata si Salsa. Ya nggak apa-apa si Salsa, aku juga sudah merasa cukup bahagia bisa kencan dengan kamu setiap malamnya seperti ini, kata si Fajar. Ya andai saja ada kesempatan untuk kedua kalinya, aku tidak akan mungkin menyia-nyiakan kesempatan itu, kata si Fajar. Hingga akhirnya malam itu pun mereka makan malam yang begitu indah, saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Nah tapi si Rizky yang berada di rumah itu sudah marah besar. Dia melihat kondisi rumahnya yang berantakan, istrinya tidak ada di rumah, tidak ada makanan, cucian baju begitu menumpuk, cucian piring begitu berserakan. Dia tuh marah besar malam itu. Dia menunggu istrinya si Salsa pulang. Salsa pulang pada malam itu larut sekali. Hampir jam 12 malam Salsa baru pulang. Ditanyalah sama si Rizky yang sudah marah besar, sudah menimbun emosinya dari sore.
Dari mana saja kamu, Salsa? Kata si Rizky. Melihat suami yang sudah marah seperti itu, Salsa cuma diam saja. Tugas kamu tuh di rumah, ngurus suami, ngurus rumah. Setiap aku pulang, kamu pasti tidak ada di rumah. Keadaan rumah begitu berantakan, begitu kotor. Cucian menumpuk di mana-mana, piring berserakan, tidak ada makanan di rumah. Terus tugas kamu tuh jadi istri tuh apa? Kamu tuh tugasnya yang ngurus suami, ngurus rumah. Bukan malah kelayapan pergi sama teman-teman kamu itu. Kata si Rizky marah. Mas, tapi aku tuh bosan di rumah, Mas. Aku juga pengen hangout, aku juga pengen jalan-jalan, aku juga pengen cari kehiburan sendiri. Aku juga pengen jalan-jalan dengan teman-teman. Apa aku salah? Kata si Salsa. Jelas itu salah karena kamu melupakan kewajiban kamu di rumah. Mulai sekarang aku membatasi kamu, melarang kamu pergi dengan teman-temanmu itu. Sekarang kamu harus di rumah terus, nggak boleh pergi-pergi. Kata si Rizky marah. Nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Kalau gitu caranya aku nggak bisa hidup dengan kamu, Mas. Aku lebih baik pergi. Sekarang kalau apabila kamu sudah bosan dengan aku, sudah nggak mau hidup dengan caraku, kalau kamu selalu menekan aku dan membatasi aku seperti itu, aku lebih baik pergi dari rumah ini. Lebih baik kita cerai. Aku nggak bisa ya hidup dengan kamu yang selalu dibatasi. Aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Selalu dibatasi. Aku juga punya hidup, Mas. Aku juga pengen bahagia. Aku juga punya kebebasan. Tapi kalau kamu membatasi aku seperti ini, aku lebih baik pergi dan bercerai dengan kamu. Kata si Salsa. Rizky pun tidak habis pikir kenapa kata-kata itu bisa keluar dari mulut istrinya sendiri. Salsa pun langsung masuk ke kamar, langsung mengemasi beberapa pakaian dia. Dikemasi pakaian itu, dimasuk-masukin ke tas. Aku nggak mau lagi hidup dengan kamu, Mas. Aku mau pergi dari sini. Kata si Salsa sambil pergi meninggalkan si Rizky. Rizky nggak bisa ngomong apa-apa. Dia terpaku, terkejut dengan omongan si Salsa istrinya itu. Salsa pergi dari rumah. Si Rizky meninggalkan Rizky sendirian di rumah. Dia pergi. Salsa bingung mau pergi kemana, mau ke tempat siapa. Hingga akhirnya Salsa pun menelpon si Fajar. Mas, kamu di mana? Kamu bisa nggak jemput aku di sini? Kata si Salsa. Hingga akhirnya Fajar pun datang menjemput si Salsa menggunakan mobil yang berada di pinggir jalan itu. Salsa nungguin di pinggir jalan. Salsa pun masuk ke mobilnya si Fajar. Hingga akhirnya Fajar dan si Salsa itu pergi ke sebuah apartemennya Fajar itu. Sampainya di sana, Salsa pun ngobrol, menceritakan semua kejadian apa yang ia alami bersama si Rizky suaminya. Mas, aku udah pergi dari suamiku. Aku udah ngomong cerai dengan dia. Aku ingin pergi dari hidup dia. Sekarang aku udah nggak ada hubungan lagi dengan si suamiku itu. Tapi sekarang aku bingung mau pergi kemana. Kata si Salsa. Si Fajar yang melihat keadaan si Salsa ini pun mengambil kesempatan. Aku turut berduka ya atas apa yang terjadi dengan kamu dan suamimu. Aku juga bingung, tapi kalau nggak keberatan ya kamu bisa tinggal di sini aja dengan aku. Kata si Fajar. Salsa pun ya nggak punya pilihan lain. Dia mau pergi kemana? Mau tinggal dengan siapa? Dan sekarang dia tuh udah pergi dari suaminya. Hanya si Fajar satu-satunya ya orang yang mau menerima dia. Salsa pun menerima tawaran si Fajar itu. Dia pun tinggal bersama si Fajar. Si Salsa memeluk si Fajar. Terima kasih ya Mas, kamu mau menerima aku di sini. Aku berjanji aku akan melayani kamu sebaik mungkin. Mendengar penawaran dari si Fajar itu, si Salsa itu merasa ya senang, merasa terharu. Dia memeluk erat si Fajar itu. Terima kasih ya Mas, kamu mau menerima aku. Kamu mau menerima aku di sini dan membantu aku. Aku berjanji aku akan melayani kamu sebaik mungkin. Kata si Salsa. Si Fajar pun memeluk erat, memeluk balik si Salsa. Iya sama-sama, aku juga terima kasih dengan kamu. Aku juga bahagia bisa hidup dengan kamu. Hingga akhirnya mereka pun berpelukan. Nah selama si Fajar sama si Salsa hidup bareng, mereka itu sering melakukan hubungan-hubungan terlarang mereka. Karena mereka itu tidak menikah. Sering hidup bareng, makan bareng, berhubungan suami istri di apartemennya si Fajar. Berbulan-bulan seperti itu. Salsa merasakan sesuatu yang beda. Apa yang tidak ia miliki, tidak ia dapatkan dari si suaminya si Rizky itu. Salsa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan perhatian, mendapatkan kekayaan, tidak kekurangan lagi. Apa yang ia inginkan pasti ia dapatkan dengan uangnya si Fajar. Tapi kebahagiaan itu tidak berujung lama. Setelah beberapa bulan hidup bersama si Fajar, Fajar baru memperlihatkan sifat aslinya. Pada suatu malam, Fajar tuh nggak pulang. Salsa bingung, kemana Mas Fajar? Dia tuh khawatir. Pikirannya si Salsa tuh kemana-mana. Jangan-jangan Mas Fajar pergi dengan wanita lain. Pikirannya kemana-mana, pikirannya liar. Memikirkan yang negatif-negatif soal si Fajar. Hingga akhirnya tidak berselang lama terdengar ketukan pintu di apartemennya itu. Salsa pun mengira bahwasannya yang datang itu Mas Fajar. Fajar telah pulang.
Saat dibuka pintunya, ternyata Fajar membawa wanita lain di hadapan si Salsa. Apa-apaan ini mas? Siapa wanita itu? Kata si Salsa. Si Fajar dalam keadaan mabuk pulang membawa wanita lain di hadapan si Salsa. Minggir kamu, pergi sana. Aku mau bersenang-senang dengan wanita ini, kata si Fajar. Nah si wanita ini yang dirangkul oleh si Fajar, itu seakan-akan menertawai si Salsa. Apa-apaan ini mas? Aku nggak terima mas dengan semua ini. Kamu datang membawa wanita lain di hadapanku. Apa-apaan ini? Pergi kamu dasar wanita jalan, kata si Salsa, seakan-akan mengusir si wanita itu. Fajar yang mendengar kata-kata si Salsa itu pun nggak terima. Fajar lalu menjambak si Salsa. Diam kamu, jangan ikut campur urusanku, kata si Fajar. Hingga akhirnya si Salsa itu dilemparkannya oleh si Fajar hingga terjatuh. Salsa yang melihat pria yang ia sayangi, yang ia cintai, yang menggantikan sosok Rizky suaminya, justru malah sekarang menjadi galak dan kasar. Dia tuh main tangan apabila dia tuh marah. Salsa pun ketakutan dengan sosok si Fajar ini. Nah malam itu si Salsa melihat pria yang ia cintai, yang ia sayangi tidur dengan wanita lain. Salsa pun hanya bisa tidur di sofa melihat pemandangan itu. Dan itu terjadi itu berulang-ulang kali, tidak hanya sekali. Hingga akhirnya Salsa pun muak, bosan, capek hidup seperti itu. Dia mengemasi semua pakaiannya dan berniatan pergi dari tempat itu. Salsa ngomong dengan Fajar, aku mau pergi mas, aku nggak betah lagi tinggal di sini. Aku mau pergi ke rumahku, kata si Salsa sambil membawa tasnya itu. Si Fajar pun nggak terima, dia marah. Dipegang tangannya Salsa lalu ditampar keras mukanya itu. Enak sekali kamu bicara seperti itu. Aku udah keluar uang banyak, tas kamu, bajumu, kehidupanmu. Selama ini siapa yang biayai kalau bukan aku? Aku udah keluar uang banyak seperti itu. Sekarang kamu itu jadi pelacurku, kamu jadi pemuas nafsuku di sini. Kamu harus tinggal di sini, kata si Fajar. Dan si Fajar itu tidak hanya menampar, dia menendang, dia memukul. Hingga akhirnya Salsa itu kena tekanan batin. Dia tuh takut, dia tuh trauma. Apabila si Fajar itu dalam keadaan marah, dia tuh takut dipukuli, dia takut ditampar, dia takut ditendang. Hingga akhirnya berhari-hari Salsa itu dalam ketakutan. Dia dikurung di apartemen itu, tidak boleh keluar. Hingga akhirnya pada suatu hari Salsa itu menangis meraung-raung hingga tangisannya itu terdengar oleh tetangga apartemennya itu. Lewat balkon tetangganya itu bicara, Bu, Ibu Salsa. Iya Bu, ada apa? Ibu menangis Bu. Iya Bu, Ibu menangis kenapa? Kata tetangganya itu. Akhirnya Salsa pun bercerita bahwasanya ia dikurung, nggak boleh keluar, ia sering dipukuli, ia sering di KDRT. Tetangganya pun merasa prihatin atas apa yang terjadi pada si Salsa. Tetangganya itu mencoba untuk membantu agar Salsa bisa kabur dari tempat itu. Hingga akhirnya berhasil. Akhirnya lewat balkon si Salsa berhasil keluar dari apartemennya si Fajar ini. Dia keluar sambil membawa barang-barangnya. Nah setelah keluar, Salsa tuh ingat dengan sosok suaminya yang sabar, yang perhatian dengan dirinya dulu, Rizky. Yang udah hampir 2 tahun dia tidak pulang. Hampir 2 tahun dia tidak memberikan kabar kepada si Rizky. Salsa pun pergi ke sana. Sesampainya di rumah, tetangga-tetangga tuh pada ngeliatin si Salsa. Karena udah lama banget si Salsa itu nggak pulang. Dan tatapan mereka, tatapan tetangga-tetangganya ini, itu sinis semua. Seakan-akan tidak suka dengan si Salsa. Sampailah Salsa di teras rumahnya. Diketuklah pintu rumahnya si Salsa sambil memanggil nama Rizky. Assalamualaikum, Mas Rizky, kata si Salsa. Waalaikumsalam. Terdengar suara dari balik pintu dari dalam rumah. Dibukalah pintunya. Betapa terkejutnya si Salsa. Yang membuka pintu adalah sosok wanita berhijab. Siapa wanita ini? Perasaan Mas Rizky tidak punya saudara. Mas Rizky tidak punya saudara, wanita yang tidak aku kenal ini. Terus siapa sosok ini? Maaf mbak cari siapa ya? Kata wanita itu. Oh, maaf mbak, saya cari Mas Rizky. Mas Rizkynya ada nggak? Oh Mas Rizky, sebentar ya saya panggilkan. Akhirnya wanita itu pun masuk. Salsa masih bingung siapa sosok wanita ini. Kenapa berada di rumahnya? Kenapa seakan-akan dia akrab dengan Rizky, suaminya. Rizky pun terkejut melihat sosok si Salsa pulang sambil membawa tas besar. Mas Rizky, kata si Salsa. Loh, Salsa, kata si Rizky terkejut. Hingga akhirnya si Salsa pun ingin memeluk si suaminya itu. Ingin melepas kangen dan melepas rindu. Ingin memeluk Mas Rizky. Tapi buru-buru si Rizky itu mencoba untuk menghindar dari pelukannya si Salsa. Menolak pelukannya si Salsa.
Ada apa mas? Kenapa kamu tidak mau aku peluk? Kata si Salsa. Maaf Salsa, aku nggak bisa, kata si Rizky. Hingga akhirnya si Rizky pun memberikan sepucuk surat cerai. Dan ternyata selama 2 tahun ini si Rizky itu mencoba untuk mencari Salsa, tapi tidak kunjung bertemu. Hingga akhirnya ia sudah pasrah. Mungkin si Salsa itu pergi untuk bercerai dan meninggalkan si Rizky. Hingga akhirnya si Rizky itu mengurus surat cerainya sendiri. Dan akhirnya surat ini diberikan kepada si Salsa. Dan ternyata wanita berhijab yang Salsa temui pada awal tadi saat membuka pintu, ternyata adalah istri barunya si Rizky. Maaf Salsa, aku sudah mencarimu kemana-mana tapi tidak kunjung bertemu juga. Hingga akhirnya aku memutuskan mungkin memang ini jalan terbaik. Seperti permintaanmu dulu yang kamu ingin bercerai denganku, aku sudah mengurusnya dan ini suratnya. Dan kenalkan juga ini istri baruku, kata si Rizky. Kenyataan pahit itu begitu membuat terkejut si Salsa. Ia terkejut, ia sudah diceraikan oleh si Rizky dan si Rizky sudah menikah dengan wanita yang lain. Hingga akhirnya si Salsa pun begitu depresi, begitu terkejut, begitu terpukul atas kejadian apa yang ia alami sekarang. Hingga akhirnya dia pun pulang, entah pergi kemana. Nah begitulah kisah dari salah satu subscriber kita menceritakan seorang wanita yang tidak puas dengan gaji suaminya dan lebih memilih open BO atau jual diri di sebuah aplikasi online. Dan akhirnya dia mendapatkan karma berat hasil perbuatannya sendiri. Nah semoga kita semua dapat mengambil nilai-nilai penting dan manfaat dalam kisah ini yang bisa kita terapkan dijadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah bagi kalian semua yang pengen komen-komen, memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah bagi kalian semua yang punya cerita-cerita unik, cerita-cerita menarik yang ingin dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan atau kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.